semuanya, di video kali ini kita bakal nunjukin perjalanan kita pas lagi observasi dan wawancara sistem di PT Mega Vision. Langkah awal yang kita ambil yaitu koordinasi lewat Google Meet buat menyusun timeline kerja dan nentuin apa aja sih yang perlu kita persiapkan. Sebagai langkah awal, kami mengajukan permohonan surat pengantar wawancara dan observasi melalui sistem Oasis V1. Setelah surat diterbitkan oleh pihak kampus, surat tersebut kami kirimkan kepada 5 perusahaan sebagai calon objek penelitian. Dari seluruh perusahaan yang kami hubungi, Mega Vision menjadi perusahaan pertama yang memberikan respon positif. Oleh karena itu, kami segera menjadwalkan kegiatan wawancara dan observasi di Mega Vision. PT Indonesia Broadband Communication atau Mega Vision merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Didirikan pada tahun 2001, Mega Vision menyediakan layanan internet dan TV kabel berbasis fiber optik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor perumahan maupun perkantoran. Ini adalah video dokumentasi pada saat kita menuju PT Mega Vision. Sesampainya di sana, kita langsung melakukan wawancara pertama bersama Pak Tyron selaku IT Manager Mega Vision. Di sesi ini, kita juga diperlihatkan beberapa sistem utama yang digunakan oleh perusahaan, di antaranya MAS atau Management Automation System untuk mengelola administrasi dan keuangan internal. Selanjutnya ada Talenta, aplikasi khusus yang digunakan untuk manajemen absensi karyawan. Dan yang terakhir ada MyApp, aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan pelayanan para pelanggan Mega Vision. Selesai dari kunjungan pertama, kita langsung kumpul lagi buat diskusi. Di sini kita coba bedah hasil wawancaranya pakai kacamata OAD, mulai dari nentuin siapa aja aktor yang terlibat, sampai fungsi-fungsi dari tiap sistemnya. Nah, karena kita merasa masih kurangan informasi soal detail alurnya, akhirnya kita memutuskan untuk mengajukan wawancara yang kedua. Untuk wawancara kedua ini dilakukan secara online melalui Google Meet dengan Pak Tyron dan Pak Fajri. Di sini kita lebih berfokus untuk memperdalam pembahasan sistem dan mengonfirmasi data-data yang masih kurang dari kunjungan sebelumnya. Step terakhir adalah pembagian tugas untuk penambahan fitur pada aplikasi MyApp.
Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membedah secara komprehensif dan mendalam mengenai arsitektur serta spesifikasi perangkat lunak dari sebuah proyek yang telah kami rancang, yaitu Sistem Informasi Terintegrasi Megavision. Perlu ditekankan dari awal bahwa sistem ini bukanlah sekedar aplikasi tunggal yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah ekosistem digital berskala besar. Sistem ini dirancang secara khusus untuk menjembatani dan mengotomatisasi proses bisnis lintas divisi yang sangat kompleks, mulai dari mobilitas operasional teknisi di lapangan, pengelolaan siklus tagihan dan keuangan, evaluasi data kerja oleh pihak manajemen eksekutif, hingga pencatatan sistem absensi dan sumber daya manusia. Untuk memahami bagaimana sistem sebesar ini bekerja, mari kita langsung masuk ke fondasi dasarnya di bagian pertama, yaitu Functional Requirement Specification atau biasa kita sebut FRS. Pada tahap spesifikasi kebutuhan fungsional ini, pendekatan yang kami gunakan adalah memetakan fitur berdasarkan sudut pandang penggunanya langsung, atau yang kita kenal dengan istilah user story. Setiap cerita pengguna ini telah kami kategorikan berdasarkan tingkat urgensinya. Mari kita bedah spesifikasinya satu persatu secara merinci. Pertama, sebagai user secara umum, ini adalah gerbang pertama sistem. Kebutuhan utamanya tentu saja berpusat pada keamanan dan navigasi login. Sistem tidak hanya sekedar dituntut untuk memvalidasi username dan password ke dalam database saat pengguna melakukan login. Lebih cerdas dari itu, sistem dirancang untuk bisa langsung melakukan pengarahan atau routing otomatis ke fitur masing-masing divisi segera setelah login berhasil dilakukan. Sebagai tambahan untuk user experience, sistem harus bisa memunculkan feedback visual yang jelas, seperti notifikasi pop-up peringatan jika pengguna gagal melakukan login, serta notifikasi sapaan selamat datang saat akses berhasil diterima. Kedua, kolaborasi lintas peran sebagai sales dan teknisi. Sinergi kedua divisi ini sangat penting untuk kelancaran pemasangan baru. Di sini, sistem dituntut untuk bisa memvalidasi input data pesan secara otomatis, sekaligus melakukan verifikasi otomatis terhadap status home pass atau ketersediaan jaringan di area tersebut. Selain itu, sistem harus bisa memberikan notifikasi otomatis berisi rincian pesanan langsung ke pihak pelanggan. Untuk melacak progres, sistem harus menunjukkan riwayat atau histori teknisi dan sales ke rumah pelanggan. Dan tidak kalah penting, sistem harus dilengkapi fitur untuk memantau apakah pelanggan sudah benar-benar bisa melakukan akses internet setelah alat selesai dipasang. Ketiga, beralih spesifik pada peran sebagai sales. Fokus utamanya adalah pengelolaan penjualan. Seorang sales membutuhkan fleksibilitas tingkat tinggi, di mana sistem harus bisa digunakan untuk mengupdate data pelanggan yang sudah ada, sekaligus menambahkan data pelanggan baru dengan cepat. Dari sisi motivasi kerja, sistem akan secara otomatis mengakumulasi bonus yang didapat oleh sales berdasarkan performa penjualan mereka. Sistem juga harus bisa menunjukkan jumlah keseluruhan data pelanggan di setiap bulannya. Sebagai bentuk pelayanan mandiri, sistem ini dirancang untuk bisa mengirimkan chat otomatis kepada pelanggan setelah mereka resmi berlangganan. Keempat, kita bergeser ke garda terdepan operasional lapangan, yaitu sebagai teknisi. Peran mereka sangat menentukan kapan layanan bisa dinikmati pelanggan. Oleh karena itu, sistem harus bisa mengaktifkan layanan dan mensinkronisasi status pemasangan tersebut secara real-time ke database pusat. Sebagai bentuk validasi pekerjaan lapangan, sistem harus dilengkapi dengan fitur upload foto sebagai bukti otentik pemasangan di lokasi. Untuk menunjang mobilitas, sistem harus bisa menunjukkan navigasi rute lokasi rumah pelanggan. Dan fitur tingkat lanjut yang kami implementasikan adalah sistem harus bisa memverifikasi wajah teknisi pada saat
mereka melakukan konfirmasi. Kelima, mari kita lihat dari kacamata sebagai pelanggan di modul My App. Tentu saja, ekspektasi pelanggan adalah penanganan kendala yang cepat. Saat internet bermasalah, mereka ingin mengajukan keluhan dengan mudah. Maka, sistem harus mampu membuat nomor tiket gangguan baru dan langsung menyimpannya ke database. Transparansi sangat dijunjung tinggi, sehingga sistem harus mengirimkan pemberitahuan status penanganan tiket tersebut secara real-time. Sistem juga harus menampilkan nama berserta kontak teknisi yang ditugaskan ke lokasi. Dan untuk mengurangi beban tiket, sistem secara cerdas menyediakan fitur panduan penanganan mandiri sebelum tiket resmi dibuat. Keenam, masuk ke ruang lingkup sebagai sales dan finance di modul CRM. Bagian ini adalah urat nadi kelancaran arus kas perusahaan. Untuk mengelola tagihan, sistem diatur sedemikian rupa agar bisa menerbitkan invoice tagihan bulanan secara otomatis. Ketika proses pembayaran selesai, sistem harus dapat mengubah status pembayaran tersebut menjadi lunas secara otomatis tanpa memerlukan inputan manual. Untuk meminimalisir penunggakan, sistem proaktif mengirimkan peningkatan tagihan via WhatsApp atau email pada H-3 sebelum masa jatuh tempo. Hebatnya lagi, sistem ini dapat mencetak kwitansi fisik berhologram secara otomatis sebagai bukti transaksi yang sah. Ketujuh, berakhir ke level manajerial sebagai CS dan atasan di modul MAS. Kebutuhan di level ini adalah helikopter view atau dashboard laporan kinerja. Sistem harus bisa menarik jutaan baris data rekapitulasi operasional dari berbagai cabang ke dalam database utama. Agar mudah diinisialisasi, sistem harus bisa mengonversi laporan tersebut menjadi file dengan format Excel atau PDF. Dashboard ini dituntut harus menampilkan visualisasi grafik naik turunnya performa di setiap kuartal. Dan untuk kenyamanan penggunaan, dashboard ini dilengkapi fitur kustomisasi tema warna yang bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing atasan. Dan yang terakhir, di bagian fungsional ini, memfasilitasi kebutuhan sebagai karyawan, atasan, HR, dan time di modul talenta. Fokus utamanya adalah mengelola data kehadiran dengan presisi tinggi. Sistem harus bisa mencatat waktu clock in dan clock out yang divalidasi ketat menggunakan titik lokasi GPS. Di dalamnya, sistem harus menyediakan modul pengajuan cuti yang alurnya langsung diteruskan ke atasan terkait. Transparansi hak karyawan diwujudkan dengan sistem yang mampu menampilkan sisa kuota cuti tahunan secara otomatis. Serta sebuah fitur inovatif yang kami sematkan adalah fitur mood tracker yang wajib diisi saat karyawan melakukan proses absensi. Sebuah sistem tidak akan berdiri kokoh tanpa fondasi spesifikasi dan fungsional yang baik. Pada tabel 442, kita menetapkan 5 atribut kualitas teknis yang ketat. Untuk 1, security atau keamanan. Sistem ini mengelola data sensitif dari 4 subsistem berbeda, yaitu My App, CRM yaitu Customer Relation Management, MAS, Manajemen Automation System, dan juga Talenta. Bagaimana cakupannya? Kita mengimplementasikan metode Role Based Access Control atau RBAC agar hak akses antara pelanggan, sales, finance, hingga atasan terisolasi dengan aman. Kita juga menerapkan algoritma enkripsi khusus pada data koordinat GPS untuk menangkal upaya penggunaan fake GPS pada saat karyawan absen. Terakhir, keamanan sesi sangat ketat dengan pembersihan token autentikasi setelah pengguna melakukan logout, sehingga akses ilegal via tombol back pada browser bisa dicegah sepenuhnya. Yang
kedua, performance atau performa. Sistem ini harus menangani ratusan transaksi keuangan dan clock in ribuan karyawan secara bersamaan. Oleh karenanya, database dioptimasi melalui teknik indexing pada kolom-kolom kritikal seperti data pelanggan, tagihan, dan absensi. Kami juga menetapkan penggunaan server dengan spesifikasi tinggi khusus untuk merespon beban puncak pada jam-jam masuk kerja. Lalu yang ketiga adalah usability atau kebergunaan, yaitu antarmuka harus sangat mudah dipahami. Kami mengadopsi desain berbasis menu yang intuitif dan responsif, baik aplikasi My App untuk pelanggan maupun Talenta untuk karyawan. Kami menjamin alur navigasinya juga jelas, dari halaman utama langsung menuju fitur spesifik setiap divisi tanpa membingungkan pengguna. Lalu yang keempat adalah reliability atau keandalan. Menyangkut integritas data, kita tidak boleh kehilangan satu data transaksi pun. Untuk menanganinya, kita mewajibkan penggunaan database manajemen sistem yang mendukung transaction management, khususnya mekanisme commit dan rollback. Ini mencegah anomali jika terjadi kegagalan jaringan di tengah proses penyimpanan. Selain itu, backup data harian dilakukan secara berkala ke cloud storage. Yang kelima adalah availability atau ketersediaan. Mengingat ini adalah penyedia layanan internet, sistem harus siap siaga 24/7. Solusinya, seluruh komponen sistem dijalankan pada layanan cloud server dengan spesifikasi uptime yang sangat tinggi dengan kontinuitas operasional. Lalu selanjutnya kita akan menerjemahkan kebutuhan tadi ke dalam use case diagram. Bisa Anda lihat pada gambar 441 terdapat 4 elips besar yang mewakili proses utama sistem. Mari kita bedah skenarionya secara mendetail sesuai tabel spesifikasi. Skenario pertama itu kelola pelanggan. Pendaftaran pasang baru, aktor utamanya adalah sales dan juga pelanggan, didukung oleh teknisi pada alur normalnya. Pengguna melakukan login, membuka menu pasang baru, mengisi formulir NIK, alamat dan paket yang akan di-order, lalu menandai lokasi rumah di peta. Sistem kemudian secara otomatis melakukan pencocokan koordinat dengan database jaringan terdekat atau home pass. Jika tervalidasi, data disimpan dan notifikasi dikirim ke sales admin dan teknisi. Namun, perhatikan alternatif flow-nya juga ya. Jika ternyata lokasi rumah belum tercover jaringan, sistem tidak akan menyimpan data, melainkan memblokir tombol pengajuan dan memunculkan pesan peringatan khusus. Yaitu terdapat juga exceptional flow. Jika GPS perangkat mati, maka penandaan peta tidak akan bisa dilakukan. Lalu skenario kedua adalah kelola keuangan melalui sistem CRM, yaitu Customer Relation Management. Kepentingan di sini ada pada tim finance untuk mengotomatisasikan tagihan. Saat alur normal dijalankan, finance memilih menu generat tagihan bulanan dan menginput periode. Sistem akan secara mandiri menarik data ribuan pelanggan aktif, Skenario kedua yaitu kelola pesanan dan penjadwalan pemasangan melalui sistem CRM atau Customer Relation Management yang dilakukan oleh tim sales dan juga tim teknisi IT. Yang dilakukan oleh tim sales dan juga tim teknisi untuk melakukan pemasangan alat. Kepentingan tim sales menggunakan sistem CRM untuk mencatat pesanan layanan dari pelanggan. Kemudian pesanan tersebut diteruskan kepada tim teknisi untuk proses pemasangan. Untuk normal flow-nya adalah sales memilih menu input pesanan baru, kemudian mengisi data pelanggan, jenis layanan, alamat pemasangan, serta detail kebutuhan pelanggan lainnya. Setelah semua data lengkap, sales menekan tombol submit,
Lalu sistem akan memvalidasi data, membuat nomor tiket atau nomor pesanan, ID pesanan secara otomatis, menyimpan data ke database, lalu mengirimkan informasi pesanan ke dashboard teknisi sehingga dapat dijadwalkan untuk proses pemesanan. Untuk alternate flow, apabila sales menemukan data yang dimasukkan belum sesuai sebelum pesanan dikirim, sales dapat memilih batal atau ubah data. Sistem akan mengembalikan formulir ke kondisi awal atau menampilkan kembali data untuk diperbaiki tanpa menyimpan perubahan ke database. Untuk exceptional flow, apabila terjadi kegagalan saat menyimpan data atau mengirim pesan ke dashboard teknisi, misalnya koneksi database atau server sedang bermasalah, sistem akan membatalkan proses penyimpanan, menampilkan pesan kesalahan kepada sales, serta mencatat log kegagalan agar dapat ditindaklanjuti oleh administrator. Lalu untuk skenario ketiga adalah pemantauan laporan kinerja di MAS, yaitu Management Automation System. Aktor primernya adalah atasan dan alur kerjanya setelah atasan memilih kategori laporan dan menentukan filter tentang waktu, sistem melakukan query penarikan data transaksi dari modul MyApp dan CRM secara silang. Data mentah ini diolah menjadi grafik visualisasi. Atasan kemudian bisa menekan tombol cetak untuk mengonversikan menjadi dokumen PDF. Kegagalan yang kami antisipasi di sini atau exceptional flow adalah terjadinya database query timeout jika volume tarikan riwayat data sudah terlalu besar atau memori server yang penuh saat mengekspor file. Lalu yang keempat, skenario keempat adalah pola absensi di aplikasi Talenta. Ini berlaku untuk seluruh karyawan. Alur krusialnya terjadi saat karyawan menekan clock in. Sistem secara otomatis mengambil koordinat dari satelit dan mencocokkannya dengan radius geofencing area kantor. Hanya jika sistem mendeteksi indikator berada di area radius kerja, barulah karyawan bisa mengisi mood tracker dan mengunci data kehadirannya di server. Tentu saja ada alternate flow di mana karyawan menggunakan menu ini untuk mengajukan cuti atau melampirkan surat dokter untuk izin tidak hadir. Bagaimana interaksi pengguna dan sistem divisualisasikan dalam bentuk alur kerja matematis? Mari kita amati activity diagram berikut ini. Pada diagram pendaftaran pasang baru, perhatikan kolom swimline, sales atau pelanggan di sebelah kiri dan sistem Megavision di sebelah kanan. Proses berjalan dari titik hitam awal saat user membuka aplikasi. Interaksi ini bersifat bolak-balik, pingpong. Pengguna memilih menu, sistem menampilkan form, lalu pengguna mengisi data dan menandai peta, lalu sistem bereaksi dengan mengambil koordinasi GPS. Titik kritisnya ada pada simbol decision, berbentuk belah ketupat, bertulisan apakah area tercover. Dari sini, flow terpecah menjadi dua. Jika ya, sistem memunculkan indikator siap pasang, lalu pengguna menekan tombol ajukan dan flow berakhir di database. Jika tidak, flow langsung dialihkan ke pesan area belum tercover dan proses langsung dihentikan pada final node. Beranjak ke penerbitan tagihan bulanan, yaitu diagram ini lebih linear dan menunjukkan otomatisasi tinggi dari sistem setelah finance menginput parameter periode. Perhatikan bahwa kontrol sepenuhnya diambil oleh sisi sistem di kolom kanan. Sistem secara berurutan menarik data pelanggan aktif, mengalkulasi total biaya dan pajak secara mandiri, lalu mengirim kembali draftnya ke layar finance. Hanya butuh satu klik terbitkan dan kirim dari finance, serta kembali mengeksekusi sisa langkahnya hingga berkas digital terkirim. Selanjutnya, pada pemantauan laporan kinerja. Diagram ini sangat bergantung pada parameter filter yang diberikan oleh atasan. Setelah filter harian atau bulanan ditentukan, sistem menjalankan perintah query, penarikan data ke database terpusat, mengolah data menjadi visualisasi grafik performa, dan menampilkannya. Proses terakhir melibatkan konversi data backend menjadi format fisik, PDF atau Excel, yang diunduh ke komputer lokal atasan. Pada diagram pencatatan kehadiran karyawan,
Anda bisa melihat bahwa gerbang utama atau penjaga keamanannya ada pada decision node, radius lokasi, aktivasi GPS, pelacak letak astronomis, dan pencocok dengan geofencing terjadi sepenuhnya di layar belakang sistem. Jika di luar radius, tombol absen dikunci rapat. Jika dalam radius, karyawan diizinkan melakukan proses selanjutnya, yaitu pengisian mood tracker harian dan penekanan konfirmasi kehadiran yang akan dicatat permanen dalam tabel log database. Selanjutnya, ke sequence diagram. Kita masuk lebih dalam lagi ke level kode perangkat lunak melalui sequence diagram. Diagram ini tidak lagi membicarakan alur fungsi manusia, melainkan komunikasi message passing antara objek, antara UI dan controller dan database. Perhatikan sequence diagram registrasi. Ketika sales mengklik daftar, antar muka form registrasi UI memanggil metode operasi. Lalu, cek akses from registrasi. Pada registrasi controller, saat pengguna mendanai koordinat controller menjalankan perintah validasi cakup jaringan yang melakukan query pengecekan ketersediaan wilayah dalam tabel area jaringan. Ada block alt atau alternatif di sini. Jika return status menyatakan area tercakup, controller akan memproses instruksi simpan pengajuan yang berakhiran pada eksekusi kode SQL insert into pelanggan baru. Lalu pada sequence diagram CRM, yang paling disorot adalah fungsi proses generat tagihan. Di dalam billing controller, sistem mengeksekusi tarik data, ambil data, pelanggan aktif, dan paket dari tabel pelanggan, lalu memproses matematikanya secara looping melalui kalkulasi biaya dan pajak. Ketika disetujui, perhatikan barisan ke-14. Controller menambahkan query update status tagihan sama dengan belum lunas kepada tabel tagihan. Lalu, di sequence diagram MAS, komunikasi antara dashboard MAS UI dan report controller melibatkan pengambilan array data multimodul. Fungsi ambil data kinerja kategori akan men-trigger database dengan perintah baca yang cukup berat. Select data transaksi, lalu form multimodul, lalu raw data ini kemudian dimasukkan ke memori RAM untuk dieksekusi oleh metode proses visualisasi grafik dan diakhiri dengan convert to PDF Excel. Terakhir, di segmen ini, sequence diagram absensi talenta. Saat fungsi tangkapan koordinasi GPS dieksekusi pada absensi UI, nilainya dilempar sebagai string ke absensi controller. Ke dalam metode validasi geographising, controller ini tidak beroperasi sendiri. Ia memanggil tabel kantor untuk mengambil titik pusaran. Geofence kantor metode hitung jarak radius, kemudian dijalankan. Di dalam blok perulangan ALT yang tervalidasi sukses, data disuntingkan ke server menggunakan perintah SQL standar insert into log kehadiran bersama timestamp-nya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Saya akan
status radius yang menyatakan keabsahan posisi kehadiran. Di bagian pelaporan, segala aktivitas ini dikristalisasi oleh report controller menjadi bentuk objek laporan ini akan memiliki ID laporan, jenis laporan, serta tipe atau file format yang dienkapsulasi dan dipanggil melalui fungsi kompilasi sebelum akhirnya di-generate menjadi file final. Penjabaran mendalam dari spesifikasi tingkat abstraksi fungsional user story, penelusuran arsitektur jaringan proses pada diagram aktivitas, detail komunikasi komponen bagian lewat diagram sekuensial, hingga pemetaan struktur database pada diagram kelas, barusan adalah rangka sebelumnya dari Purwarupa ini. Hal ini secara meyakinkan memperlihatkan bagaimana sistem informasi terintegrasi Megavision mampu diorkestrasikan dengan sempurna. Desain sistem ini memberikan jaminan tinggi terhadap validasi data yang otomatis, penerapan keamanan berlapis, pencegahan manipulasi data lapangan, serta mempersembahkan simplifikasi operasional di setiap tingkatan, mulai dari teknisi dan pelanggan hingga kemudahan analitis bagi level manajemen pengejar. Melalui pembahasan spesifikasi fungsional, alur use case, hingga struktur tingkat sistem melalui berbagai diagram UML, terlihat jelas bagaimana sistem informasi terintegrasi Megavision diorkestrasikan. Sistem ini menjamin validasi data otomatis, kemudahan pengelolaan operasional dari tingkat pelanggan sampai manajemen. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dani Aidil Wiswayadi SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah OAD atas segala ilmu, arahan, dan bimbingannya selama penyusunan proyek ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Megavision yang telah menjadi subjek studi khusus dalam perencanaan sistem ini. Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas ini kami masih memiliki banyak kekurangan karena kami tidak memiliki kesangkaan, maka dari itu kami terbuka untuk menerima kritik dan saran agar nantinya dapat kami jadikan bahan untuk evaluasi yang akan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Sampai jumpa di tahap